Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Kita akan intermezzo dulu dari persoalan politik yang lagi panas di dalam negeri. Kita akan melihat hal yang lain yang mudah-mudahan membuat kita terinspirasi untuk melakukan sesuatu. Di tangan saya ada buku catatan hitam 5 Presiden Indonesia. Sebuah investigasi 1997-2007, mafia ekonomi dan jalan baru membangun Indonesia. Ini merupakan buku pertama dari trilogi Jalan Baru Membangun Indonesia yang saya tulis setelah reformasi. Tapi investigasinya sudah berjalan ketika kejadian-kejadian itu berlangsung. Buku keduanya BUMN Expose, ya, menguak pengelolaan aset negara senilai 2.000 triliun lebih. Kemudian yang ketiga, Jalan Pintas Mencegah Revolusi Sosial. Ini judul besarnya sebetulnya Roadmap Masa Depan Indonesia yang sudah beberapa kali kita bahas, tapi jelas belum tuntas, belum selesai. Nah, apa yang mau kita bahas kali ini? Dalam buku kedua saya, ya, buku catatan hitam 5 Presiden Indonesia, ini pada cetakan keduanya, dalam kata pengantar saya menulis, ya, bahwa Amerika Serikat yang mewakili liberalis individualis, sistem liberal individualis, ya, telah memenangi pertempuran melawan rivalnya komunis sosialis di timur yang diwakili oleh Uni Soviet. Setelah Perang Dunia Kedua, ya, selama itu dunia dibagi menjadi 2 blok, yaitu blok kiri komunis sosialis dan blok kanan liberalis individualis. 2 sistem ini membagi dunia hampir sama besar. Kemudian pada tahun 1989, blok timur komunis sosialis kalah dalam pertempuran itu, ditandai dengan rontoknya Uni Soviet menjadi serpian-serpian, menjadi negara-negara merdeka. Juga Yugoslavia rontok. Nah, dalam perjalanan waktu, sejak dekade terakhir abad 20 sampai dekade pertama abad 21, Amerika menguasai hampir seluruh dunia lewat sistem liberalis individualisnya itu. Tapi perjalanan sendirian itu rupanya bikin mereka lelah. Nah, kelelahan
Amerika ini kemudian memunculkan satu superpower baru, yaitu Cina dari sisi kiri, komunis sosialis, yang bisa bermain dengan dua sistem, yaitu dalam beberapa hal dia bisa bergaya liberal, dan ini sangat mempesona dengan cepat mengimbangi Amerika, dan Amerika boleh dikatakan keteteran menghadapi kelincahan Cina ini yang penduduknya saja sudah hampir mencapai 1,5 miliar manusia. Dia menawarkan pinjaman dan investasi karena devisanya yang sangat besar, kemampuannya mengelola negaranya dan BUMN-nya dengan sangat bagus dan terpimpin tentunya. Dan ini menyebabkan Amerika benar-benar keteteran. Di antara kedua sistem ini sebetulnya ada satu sistem lagi yang sangat menjanjikan, yaitu Islam, yang oleh para peneliti barat, para tokoh-tokoh barat, tokoh-tokoh politiknya diakui bahwa Islam adalah satu sistem yang komprehensif. Di dalamnya ada sistem politik, sistem ekonomi, kemasyarakatan, waris, keluarga, dan lain sebagainya, semuanya lengkap. Diakui oleh musuh-musuhnya. Tapi di kalangan umat Islam sendiri, setelah penjajahan yang lama mungkin, dan setelah melihat kekalahan terus-menerus, tak lagi pede terhadap sistemnya sendiri. Walaupun Allah bilang al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Tapi para pemeluknya tidak seperti itu. Padahal Islam dibanding dua sistem yang kiri dan yang kanan itu lebih menjanjikan kemakmuran buat seluruh umat manusia dan kenyamanan hidup di dunia. Dua sistem pendahulu yang terus-terusan memegang dunia ini dan tidak menginginkan persaingan, ya baik yang komunis maupun yang liberal, sama-sama menganggap bumi ini tidak ada pemiliknya. Maka siapa yang kuat bisa menguasai sebanyak-banyaknya, dan yang lemah akan dikalahkan, and the winner takes it all. Yang menang mengambil semuanya. Dan Islam termasuk bagian mayoritas penduduk dunia yang kalah itu, meskipun memiliki sistem, tapi sistemnya ini tidak pernah dipelajari sebagai sebuah sistem, malah lebih banyak menjadi pegangan untuk personal, untuk individu masing-masing, untuk kehidupannya, dengan mengharap kehidupan yang baik di akhirat, lupa mengurus dunia ini. Padahal cuma Islam yang menganggap bahwa bumi ini adalah milik Allah dan disediakan untuk semua penduduk dunia. Ya, Allah berikan untuk kamu semuanya, baik yang sekarang ada maupun yang bakal lahir, semua punya hak atas bumi. Dan karena itu Allah menciptakan sistem. Tugas itu ayat 29 dari surat Al-Baqarah, ya, yang bilang bahwa Allah ciptakan bumi, wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah ciptakan bumi ini untuk kamu semua yang menghadap ke atas dengan segala isinya ini. Setelah itu ayat 30-nya Allah bilang Allah ciptakan kamu sebagai khalifah. Khalifah ini tugasnya mengatur agar keadilan itu bisa tegak. Khalifah ini sebutannya bisa menjadi raja, bisa menjadi presiden, bisa apa saja. Ini cuma istilah.
Tapi khalifah adalah satu istilah religius yang sangat baik, karena menganggap manusia ini bukan bagian dari perkembangan kebetulan dari makhluk-makhluk bersel 1 sampai menjadi makhluk bersel 2, bersel 3, dan kemudian menjadi makhluk di laut, makhluk di daratan segala macam, simpanse sampai kepada manusia. Bukan itu. Ini bukan sesuatu yang kebetulan, tapi Allah ciptakan untuk mengatur. Nah, karena itu ketika bumi dianggap tidak ada pemiliknya, maka orang-orang barat, ya, baik yang timur, yang kiri maupun yang bersistem kanan, itu telah membawa senjata-senjata pembunuh massal, mendatangi dunia timur dan membunuh penduduknya, memperbudak laki-lakinya dan perempuan-perempuannya untuk dijadikan penggali tambang dan lain sebagainya, memotong-motong pohon dan segalanya, untuk itu diperbudak sedemikian rupa. Nah, Islam punya sistem yang tidak seperti itu dan menganggap ini harus dibagi. Nah, karena sekarang Amerika lelah dan Cina yang datang, Cina bukan Islam. Ya, ini juga bagian dari komunis sosialis dan bisa mengambil barat. Agamanya mungkin Konghucu, Buddha dan lain sebagainya, dan bukan Islam. Lantas Islam di mana? Islam belum jadi pilihan. Kenapa? Karena Islam tidak dipelajari sebagai suatu sistem seperti saya bilang tadi. Dan orang-orang Islam sekian puluh tahun setelah kemerdekaan lebih banyak dididik, ya. Setelah pendidikan itu mereka menjadi liberalis atau komunis lewat bacaan-bacaannya, tapi sangat jarang yang memperjuangkan sistem Islam. Kata Nabi, manusia itu dilahirkan putih bersih seperti kertas putih. Tinggal orang tuanya lah yang menuliskannya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi apa saja orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya tidak menuliskannya, kemudian diserahkan kepada sekolah yang Islam, apalagi yang bukan Islam, untuk ditulisi oleh orang lain tanpa menuliskannya dulu di rumah atau memberikannya guru-guru yang benar, maka dia tidak akan jadi apa-apa dan menjadi pejuang-pejuang sistem lain. Dan kita melihat sistem di dunia ini, negara-negara yang penduduknya mayoritas Islam pun dia dikuasai oleh pemerintah, wakil rakyat dan lain sebagainya yang tidak terdidik secara Islam kecuali sebagian kecil dan memperjuangkan sistem lain, karena di dalam pikirannya tidak ada itu kecuali segelintir orang yang memperjuangkan sistem Islam, yaitu orang-orang macam Maududi, Morteza Motahari, Muhammad Bakir Sadar yang menulis Iqtisaduna, ya, ekonomi kita. Maududi menulis ekonomi Islam dan lain sebagainya, bank Islam dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang sedikit saja yang memperjuangkan sebagai sistem, dan memang sekarang kelihatan ada hasilnya. Banyak berdiri sistem-sistem ekonomi Islam, bank Islam di berbagai belahan dunia. Itu perjuangan orang-orang macam Maududi, Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Ali Saryati dan lain sebagainya. Sebagian lagi umat ini dididik secara lain, dan karena itu tidak memperjuangkan sistem Islam kecuali kita menyadari ini. Nah, saudara-saudara sekalian, karena Islam ini tidak diperjuangkan secara benar sebagai sistem, cuma sebagai pegangan untuk individu, bagaimana puasa, bagaimana wudhu, bagaimana sholat dan lain sebagainya. Padahal itu cuma latihan-latihan kepada umat ini, ya, latihan baris berbaris dan lain sebagainya seperti dalam sholat, di mana imam menjadi komandonya, setiap gerakan diikuti dengan benar, tidak ada yang menyimpang dari itu. Tapi latihan-latihan ini, puasa, zakat dan lain sebagainya ini tidak berdampak menjadikan umat Islam ini sebagai pasukan yang sensitif seperti orang-orang yang mempelajari sistem lain. Maka Islam keteteran. Nanti kita akan lanjutin lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.